Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami pada tugas modul 1.2.A.5 Ruang Kolaborasi tentang nilai dan peran guru penggerak pada CGP Angkatan 10 kelas 10.51 di kelompok 1. Mohon izin memperkenalkan, yaitu Bapak Wilmariono sebagai fasilitator, Ibu Eni Purwanti pengajar praktek, dan Ibu Rohmatun sebagai pengajar praktek. Pada kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Bapak Eko Supriyanto, yang kedua Ibu Rosida Damayana, yang ketiga Ibu Deni Susanti, dan yang keempat Ibu Triwiyanti. Adapun tugas utama sebagai seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai seorang guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Sedangkan peran sebagai seorang guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaboratif, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunikasi praktisi. Adapun kekuatan yang kami miliki pada masing-masing anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri, Bapak Eko Supriyanto, perannya adalah mendorong kolaboratif, sedangkan nilainya kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan yaitu yang pertama pengembangan keterampilan dengan menambahkan materi setir mobil yang tidak ada di kurikulum. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam peran pembelajaran. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan Dudi untuk belajar praktek langsung di dunia kerja, sehingga anak siap bekerja sesuai kebutuhan dunia industri. Dan untuk strategi penguatannya, diantaranya adalah yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat, rekan guru, dan wali murid guna untuk mencapai merdeka belajar. Yang kedua, menciptakan strategi baru dalam rangka menciptakan semangat belajar untuk siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, dalam hal ini dunia industri atau dunia kerja, guna untuk mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami yang kedua, yaitu Ibu Rosida Damayana, beliau memberikan peran menjadi coach bagi guru lain, sedangkan nilainya adalah kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Beliau juga memberikan kegiatannya, yaitu yang pertama menjadi narasumber IHT pemanfaatan Chromebook sebagai media dalam pembelajaran pada komunikasi belajar cerdik di UPTD SD Negeri 2 Waimili. Yang kedua, menjadi narasumber IHT pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media dalam pembelajaran dalam komunikasi belajar Opodik UPTD SD Negeri 2 Nibung. Yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan pelatihan webinar secara mandiri. Adapun strategi penguatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terus meningkatkan dalam kemampuan dalam bidang TIK. Yang kedua, memperluas jaringan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat serta guru-guru dari sekolah lain. Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami yang ketiga, yaitu Ibu Deni Susanti. Beliau mempunyai peran, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilainya adalah kolaboratif dan berpihak pada murid. Kegiatan-kegiatan yang beliau pernah lakukan, yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, terus melakukan
introspeksi diri pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, membangun kerjasama yang positif dan terus menjalin komunikasi dengan semua pihak. Adapun strategi penguatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terus meningkatkan dalam kemampuan dalam bidang TIK. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dalam bidang pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran dengan rekan sejawat. Sedangkan untuk anggota kelompok kami yang keempat, yaitu Ibu Triwiyanti, beliau memberikan peran, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilainya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, dan mandiri. Kegiatan-kegiatan yang pernah beliau sampaikan yaitu yang pertama, praktek kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Yang kedua, melatih upacara bendera yang akan dilaksanakan setiap hari Senin. Yang ketiga, membimbing ketua kelompok untuk membimbing kelompoknya ketika diskusi. Sedangkan strategi penguatannya adalah yang pertama, terus meningkatkan kemampuan dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Petugas upacara dengan mengikuti latihan dasar. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang strategi pembelajaran kelompok. Demikianlah paparan-paparan dari anggota kelompok kami yang mengambil kesimpulan dengan nilai dan peran kami bersama, yaitu nilainya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Sedangkan perannya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Rencana kegiatan yang kami sepakati yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kearifan lokal dengan makananku, budayaku. Dan untuk sasarannya dalam perencanaan pada kegiatan ini adalah fokus pada murid. Tujuan dan manfaat dari kegiatan. Tujuannya yang pertama, kegiatan ini dapat melatih keterampilan siswa dalam berkolaborasi, meningkatkan kreativitas serta inovatif, dan juga melatih komunikasi antar siswa. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan secara langsung proses pembuatan makanan tradisional dan modern. Adapun manfaatnya, yang pertama, mendorong siswa untuk lebih mengenal makanan tradisional dan modern. Yang kedua, memberi pengalaman berharga pada siswa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, izin kepala sekolah. Yang kedua, melakukan rapat dengan guru-guru. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, memilih dimensi. Yang kelima, membuat perencanaan. Yang keenam, memilih tema. Yang ketujuh, membuat jadwal pelaksanaan. Kedelapan, menyediakan alat dan bahan. Yang kesembilan, melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, staf, dan siswa. Yang kesepuluh, pelaksanaan, dan yang 11, refleksi. Berikut ini adalah contoh-contoh dokumen kegiatan dari makananku, budayaku. Terakhir, dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid berarti mengutamakan kebutuhan, minat, dan perkembangan individu di setiap murid. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, dibutuhkan pula kolaborasi bersama rekan sejawat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.